Selamat siang Ibu dosen, suster, dan teman sekalian. Di sini terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pasha Veronica Marpau, NIM saya 0320220083, Prodi S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di RPS yang ditugaskan oleh Ibu dosen dan yang berjudul Prinsip-prinsip biokimia dalam tubuh manusia, cairan tubuh, keseimbangan asam basa, metabolisme karbohidrat, lipid, purin, dan pirimidin. Biokimia merupakan salah satu cabang sains yang menemukan dua bidang yang sama penting, yaitu biologi dan kimia. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu kimia kehidupan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dasar kimia kehidupan, atau kata Yunani bios berarti kehidupan. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa hal, yaitu keseimbangan asam basa, meliputi teori asam basa, pH, sistem, buffer, dan gangguan keseimbangan asam basa. Ada juga keseimbangan cairan yang meliputi distribusi cairan, tubuh, dan komposisi cairan. Dan berikutnya metabolisme karbohidrat, protein, lipid, purin, dan pirimidin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Asam basa didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, disebut juga donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain, disebut juga akseptor proton. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda dan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral. Selanjutnya, kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila sehat kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis. Sedangkan darah yang nilai pH-nya lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut alkalosis. Nah, di sini juga ada sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Selanjutnya ada 4 sistem buffer dan gangguan keseimbangan asam dan basa. Yang pertama dari sistem buffer yaitu buffer bikarbonat, merupakan sistem daftar cairan ekstrasel terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua, buffer protein, merupakan sistem daftar di cairan ekstrasel dan intrasel buffer. Hemoglobin merupakan sistem daftar dalam enterosit untuk perubahan asam karbonat. Yang terakhir, buffer fosfat, merupakan sistem daftar di sistem perkemian dan cairan intrasel. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan asam basa, yaitu asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Yang kedua, ada asidosis metabolik, yaitu keasaman daerah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya pada karbonat dalam darah. Selanjutnya ada keseimbangan cairan tubuh. Cairan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu cairan intraselular dan cairan ekstraselular. Cairan ekstraselular ada plasma darah 5% dan cairan interstisial 15%. Ada cairan intrasel yang membentuk 2/3 air dalam tubuh berada di dalam sel. Komposisi utamanya adalah protein yang sangat tinggi. Yang kedua, ada cairan ekstrasel yang membentuk 1/3 air dalam tubuh berada di luar sel dan mengelilingi volumenya, mempengaruhi tekanan darah, konsentrasinya, mempengaruhi tonisitas sel. Nah, next ada komposisi cairan tubuh yang air di dalam
air dalam tubuh mengandung 55% air pada wanita dari berat badannya. Ada juga 60% air pada pria dari berat badannya. Selain air juga mengandung substansi yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Metabolisme karbohidrat merupakan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecah bisa disebut katabolisme maupun reaksi pembentukan bisa disebut anabolisme. Bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa, yaitu suatu senyawa gula sederhana disebut juga monosakarida. Selanjutnya ada metabolisme protein. Metabolisme protein yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas perubahan anabolisme atau penguraian katabolisme protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis selanjutnya dari asam amino bebas menjadi protein. Ternyata di dalam tubuh juga kita terdapat 1-2% protein yang mengalami penguraian. Setiap hari manusia memerlukan 30-60 gram protein setiap hari. Nah, saat kita makan, disinilah pepsin mencerna protein dengan memutus ikatan peptida yang ada di gugus NH2 dari asam amino. Pemutusan ikatan peptida hanya ada di lambung. Ketika masuk usus, enzim yang dapat memecah ikatan enzim tidak lagi bekerja. Kemudian berlanjut di usus halus saat pankreas mensekresi tripsin, kemotripsin dan karbodiopsipeptida. Protase gaster dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida bebas. Produk akhirnya metabolisme protein inilah yang siap diserap dan dipergunakan oleh sel sehingga tubuh merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Selanjutnya sekitar 75-80% asam amino yang menjadi produk akhir metabolisme protein akan digunakan kembali, dan sebagian asam amino yang diserap oleh tubuh ini juga akan diubah menjadi energi ATP. Selain itu, asam amino sisanya akan diurai kembali melalui katabolisme menjadi kerangka karbon bagi senyawa-senyawa antibolik dan urea yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Metabolisme lipid. Metabolisme lipid merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid terdiri dari karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen dan mempunyai sifat tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid diklasifikasikan sebagai lipid sederhana atau lemak lilin. Metabolisme lipid terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme. Lipid juga mempunyai banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Metabolisme purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA, RNA, koenzim atau NAD, NADP, ATP, ODPG. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida asam, nukleat RNA dan DNA. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu dosen, suster, dan teman sekalian.